Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Azan, babnya tentang sekitar mengangkat tangan di dalam sholat. Yang sekarang ini bab ke-85, babun ila aina yarfa'u yadaihi. Dari 4 babnya 83, 84, 85, 86 ini tentang mengangkat tangan di dalam sholat. Ya, bahasa Arabnya raf'ul yadain, bukan yukabiru atau takbir, tapi raf'ul yadain, ya, mengangkat tangan, mengangkat dua tangan, itu terjemahnya. Raf'ul yadaini itu mengangkat dua tangan. Yang kemarin, yang bab sebelumnya, ya, bab 84, judulnya raf'ul yadaini iza kabbaro wa iza roka'a wa iza rofa'a. Ya, jadi mengangkat tangan di dalam sholat itu, ya, ini di dalam bab 84 nih, yaitu, ya, mengangkat tangan di dalam sholat itu pada waktu satu, takbiratul ihram, nah, yaitu, ya, takbiratul ihram. Seperti itu juga di bab pertama dibahas secara khususnya, bab pertama di bab 83 nih tentang mengangkat tangan itu. Bab 83 itu mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram. Kemudian bab 84 nya mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram, takbir hendak ruku dan bangkit dari ruku. Jadi 3 nih di dalam sholatnya, ada 3 tempatnya mengangkat tangan di dalam sholat itu. Satu, ketika takbir memulai sholat. 2, takbir hendak ruku. Dan 3, bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi ada 3 tempat mengangkat tangan di dalam sholat. Yang sekarang bab ke-85, babun ila aina yarfa'u yadaihi. Nah, kalau ini boleh disebut kaifiat, ya, kaifiat atau cara mengangkat tangan. Ila aina yarfa'u yadaihi, sampai mana gitunya. Ila aina sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat. Nah, berarti ini kan menerangkan cara, ya, cara mengangkat tangan di dalam sholat. Wa qala Abu Humaidin fi ashabihi rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hazwa man kibaihi. Ini masih judul nih, belum ke hadis. Imam Bukhari sendiri membuat judulnya babun ila aina yarfa'u yadaihi, ya, bab sampai mana mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat tangan itu sampai mana itu mengangkatnya. Nah, judulnya ditambah oleh Imam Al-Bukhari wa qala Abu Humaidin fi ashabihi. Abu Humaid mengatakan mengenai sahabat-sahabatnya, rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hazwa man kibaihi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat hingga ini kan yang kemarin yang jadi masalah nih, hazwa man kibaihi, itu kan terjemah harfiahnya yang agak sulit, ya.
hazwa mankibaihi, ini yang suka diartikan sejajar dengan bahu, padahal tidak tepat gitu diterjemah demikian ya. Jadi ini sekarang nih ada penjelasannya nih ya. Hadisnya di dalam bab ini Imam Al-Bukhari hanya memasukkan satu hadis. Hadisnya juga ternyata hadis di bab 83 nya awal Imam Bukhari membahas tentang mengangkat tangan, bab 83 hadisnya yang melalui Ibnu Umar. Kemudian pada bab 84 hadisnya juga sama. Sekarang bab ke-85 hadisnya masih yang itu juga. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbiro fis sholati farafa'a yadaihi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hazwa mankibaihi. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, aku melihat Nabi, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbiro fi sholati. Ya, beliau mulai iftatahat takbiro fi sholati. Beliau memulai dengan takbirnya ketika sholat, atau memulai sholat dengan takbir. Farofa'a yadaihi hina yukabbiru, dan beliau mengangkat dua tangan hina yukabbiru, ketika mengucapkan takbir. Ini masih di takbiratul ihram berarti nih sampai di sana. Ya, Ibnu Umar mengatakan, aku melihat Nabi SAW memulai sholat dengan takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau takbir. Hatta yaj'alahuma hazwa mankibaihi, hingga menjadikan kedua tangannya, beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir hingga menjadikan kedua tangannya itu sejajar dengan bahunya. Nah, ini nanti ya sebetulnya bukan seperti itu. Sebetulnya bukan sejajar dengan bahu ya. Wa idza kabbara liruku'i fa'ala mislahu. Apabila takbir hendak untuk ruku ya, beliau mengerjakan seperti itu juga, yaitu mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya. Ketika takbir hendak ruku, beliau melakukan seperti itu juga, atau beliau mengangkat kedua tangannya juga seperti mengangkat kedua tangannya seperti itu, seperti yang sebelumnya. Wa idza sami'allahu liman hamidah fa'ala mislahu. Apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau mengerjakan seperti itu juga, atau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga. Waqala, dan beliau membaca Rabbana walakal hamdu, wala yaf'alu zalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan beliau tidak melakukannya, yaitu tidak mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud, dan juga beliau tidak mengerjakannya ketika bangkit dari sujud, atau ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud tidak mengangkat tangannya ketika hendak sujudnya. Kalau takbir artinya kan mengucapkan Allahu Akbar.
takbir ya ketika hendak sujud gitu mengucapkan Allahu Akbar ya, atau takbirnya sebutannya ketika hendak sujud bergerak menuju sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar tidak disertai angkat tangan. Bangkit dari sujud juga ya ketika bangkit bergerak bangkit dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar atau sambil takbir tapi tidak disertai dengan angkat tangan. Nah ininya makanya angkat tangan itu di bab sebelumnya di bab 84 gitu ya, takbir mengangkat tangan di dalam sholat itu satu ketika takbiratul ihram. Ya, takbir atau mengucapkan Allahu Akbar yang pertama takbiratul ihram. Satu, nah di situ yang disertai angkat tangan. Kemudian yang kedua apabila hendak ruku ya takbir bergerak menuju ruku mengucapkan Allahu Akbar. Nah di sini juga ada angkat tangan. Kemudian ketika bangkit dari ruku, ketika bergerak bangkit dari ruku gitunya juga sambil kemudian mengangkat tangan dan membaca Sami Allahu liman hamidah. Selesaikan dulu nih hadisnya nih ya. Wala yaf'alu zalika fis sujud wala yaf'alu zalika hina yasjudu, dan beliau tidak melakukannya yaitu tidak mengangkat kedua tangannya hina yasjudu ketika hendak sujud, wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan juga tidak mengerjakan hal itu ketika beliau bangkit dari sujud. Nah demikiannya hadisnya nih ya. Penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Yang pertama tentang judul. Imam Bukhari di sini tidak menetapkan judulnya tidak menetapkan misalnya mengangkat tangan itu sampai mana gitu ya, mengangkat tangan di dalam sholat itu sampai mana. Nah Imam Bukhari tidak menyebutkan, tidak menerangkan secara tegas. Tapi judulnya ini malah dibuat dalam bentuk pertanyaan Imam Bukhari itu. Babun ila aina yarfa'u yadaihi, bab sampai mana gitunya, sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat. Jadi tidak menyebutkan, padahal hadis yang dimuat di dalam bab ini tadi jelas sih hadisnya, redaksi hadisnya yaitu dari kata-kata yang ini. Ibnu Umar mengatakan, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuka sholat dengan takbir, beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir itu. Nah ini nih, hatta yaj'alahuma hazwa mankibaihi, hingga keduanya itu sejajar dengan bahunya gitu. Padahal ini hadisnya jelas. Tapi Imam Bukhari di dalam bab ini tidak menyebut, tidak membuat judul yang jelas-jelas langsung mengatakan mengangkat tangan hingga sejajar bahu misalnya. Judulnya justru oleh Imam Bukhari dibuat mengambang disebutnya ya. Imam Bukhari di dalam bab ini membuat judulnya malah dalam bentuk pertanyaan, mengangkat tangan di dalam sholat itu sampai mana? Padahal hadisnya jelasnya, Ibnu Umar mengatakan Rasulullah mengangkat kedua tangannya hatta
alahuma hingga keduanya itu hazwa mankibaihi sejajar dengan bahunya. Nah, imam masalah Bukhari nah berarti bukan soal hadisnya. Hadisnya jelas, redaksinya jelas, secara eksplisitnya, secara mantuk Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika takbir itu hingga menjadikannya sejajar dengan dua bahunya. Padahal redaksi hadisnya jelas demikian. Tapi judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari itu malah dibuat mengambang. Sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat? Ini ada maksudnya. Ya, ini ada maksudnya, tentunya fikih disebut nanti. Ini fikih Bukhari ini. Mengapa Imam Bukhari di dalam bab ini membuat judul dalam bentuk pertanyaan? Sementara di bawah judulnya Imam Bukhari memasukkan hadis mu'alaq. Bab sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat. Itu bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Redaksi bab tersebut itu yang membuat Imam Bukhari sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat. Kemudian di dalam judul ini Imam Bukhari memasukkan sebuah hadis mu'alaq yang isinya seperti tadi nih. Abu Humaid berkata mengenai sahabat-sahabatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat rofa'an Nabi SAW, ya, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya. Imam fikih Bukhari. Imam Bukhari di dalam bab ini membuat judulnya dalam bentuk pertanyaan, artinya dibuat mengambang. Padahal di bawah judulnya atau masihnya judulnya Imam Bukhari memasukkan hadis mu'alaq. Abu Humaid mengatakan tentang sahabat-sahabatnya, yaitu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya. Nah, ini Imam Bukhari membuat bab ini dengan cara demikian. Maksudnya, kalau yang saklek gitunya, ke apa namanya, saklek jelas. Bab mengangkat tangan itu sampai sejajar bahu, tidak ada kemungkinan lain. Nah, Imam Bukhari suka membuat judulnya tegas, mengangkat tangan hingga sejajar dengan bahu. Nah, karena tentang mengangkat tangan ini, ya, Imam Bukhari ini tidak menetapkan judulnya secara jelas, tapi dibuat mengambang, ya, dengan bentuk pertanyaan seperti itu. Karena, nah ini masalahnya, karena ada perbedaan pendapat mengenai sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat. Tapi di dalam judulnya itu, di dalam judul tersebut Imam Bukhari sudah memasukkan hadis mu'alaq yang redaksinya Nabi mengangkat kedua tangannya hingga sejajar bahunya. Nah, itu judul Imam Bukhari itu maksudnya. Menurut Imam Bukhari itu mengangkat tangan di dalam sholat itu sampai mana? Ini hadisnya jelas. Ibnu Umar mengatakan, aku melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya. Titik dipikirnya sangat-sangat jelas lah gitunya. Mengangkat tangan itu sampai mana? Menurut hadis ini, menurut hadis Ibnu Umar mengatakan, aku melihat Nabi SAW mengangkat tangan hingga sejajar dengan kedua bahunya. Ya, itu juga yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari. Adapun di awalnya beliau membuat judul dengan kalimat tanya, sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat. Nah, maksud Imam Al-Bukhari dengan hal tersebut adalah tentang mengangkat tangan ini ada beberapa pendapat lah mungkin sebutannya
Tentang mengangkat tangan di dalam sholat ini ada beberapa pendapat. Itu maksud Imam Bukhari membuat bab ini membuat judulnya itu dalam bentuk pertanyaan. Tak maksud Imam Bukhari itu demikian. Tentang mengangkat tangan ini terdapat beberapa pendapat. Nah, menurut Imam Bukhari sendiri bagaimana? Menurut Imam Bukhari sendiri, Imam Bukhari memasukkan hadis mu'allaq di bawah judul tersebut dengan redaksi rofa'an Nabi SAW hazawaman kibaihi. Ini berarti yang menjadi pilihan Imam Al-Bukhari dari sekian pendapat tentang mengangkat tangan. Inilah yang diambil dijadikan judul Imam Bukhari. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya. Itu catatan pertamanya dari kitab Fathul Bari tentang judulnya. Itu dibahas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dibahas. Apa maksudnya Imam Bukhari membuat judul dalam bentuk pertanyaan di bab ini? Sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat? Kan pertanyaan. Nah, ternyata maksudnya bahwa tentang mengangkat tangan di dalam sholat ini terdapat terdapat banyak pendapat. Sampai Imam Bukhari sendiri menulis kitab khusus tentang mengangkat tangan di dalam sholat. Nah, Imam Bukhari membuat satu kitab khusus itu tentang bab mengangkat tangan di dalam sholat. Karena banyak pendapat beragam jadinya gitunya mengangkat tangan di dalam sholat itu. Nah, itu maksud Imam Bukhari membuat judul dalam bentuk pertanyaan, maksudnya ke sana bahwa tentang masalah ini banyak pendapat satu. Adapun Imam Bukhari di bawah judul itu memasukkan hadis Abu Humaid yang menerangkan Nabi mengangkat tangan sampai hingga sejajar dengan bahunya. Ya itulah yang benar menurut Imam Bukhari. Mengangkat tangan itu hingga sejajar dengan bahu, bukan sejajar dengan bahu nih. Nah, sekarang ini catatan kedua. Justru nah ini yang sekarang diterangkan. Hazwa man kibaihi itu artinya apa? Hazwa man kibaihi itu artinya apa? Rasulullah SAW itu rofa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya hatta yaj'alahuma, hingga beliau menempatkan keduanya itu hazwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Nah, arti hazwa mankibaihi, bahkan ini Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai menerangkan seperti ini nih. Hazwa mankibaihi bi fathil muhmalati wa iskani zalil muajjamah. Huruf ha-nya di fathah, huruf za-nya di sukun. Sampai diterangkan demikian. Jangan sampai salah baca kemudian salah memaknainya. Jadi ini membacanya hazwa, gitunya hazwa. Apa arti hazwa? Ae muqabiluhuma. Nah, ini sebetulnya bukan sejajar. Mungkin sejajar itu salah satu kondisinya ya, sejajar. Karena di sini arti hazwa itu adalah muqabil. Kalau muqabil itu artinya berhadapan, bukan hanya sejajar, tapi berhadapan. Telapak tangannya ini persis ada di hadapan atau di depan mankib. Itu arti hazwanya. Kan redaksinya ini hazwa mankibaihi. Hazwa mankibaihi. Arti hazwa itu apa? Hazwa itu ae muqabil, berhadapan atau tepat berada di depan. Hazwa itu muqabil.
bahasa Indonesianya tepat berada di depan atau berhadapan dengan. Nah kemudian arti mankib, nah itu arti hadzwanya demikian ya. Karena ini kan judulnya teh sampai mana ila aina yarfa'u yadaihi, sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat. Ya sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat. Nah ini bab di dalam hadisnya diterangkan hadzwa mankibaihi. Hadzwa itu artinya muqabil. Hadzwa itu artinya muqabil. Arti muqabil itu persis berada di depan atau berhadapan. Berada di depan apa? Berhadap-hadapan dengan apa? Dengan mankib. Jadi hadzwa mankibaihi. Mankib itu adalah majma'u azmil adudi wal katif. Mankibaihi, arti mankibun itu adalah majma'u, tempat bertemu. Majma'u, tempat bertemu. Azmil adudi wal katifi, tempat bertemu antara bahasa kitanya apa? Lengan atas. Tempat bertemunya lengan atas, al-adud wal katif dengan bahu. Jadi mankib bukan bahu. Ya mankib mah al-mankibu, mankib adalah majma'u azmil adudi wal katifi, tempat bertemunya lengan atas dengan bahu. Itu arti mankib. Bukan bahu kan? Bukan bahu, tapi tempat bertemunya antara lengan atas itu yang ini dari sikutnya. Dari sikut sampai bahu, ini lengan atas disebutnya bahasa kitanya. Kalau ini dari murhianya ada jari, ada telapak tangan, ada hasta. Nah kalau hasta itu dari pergelangan sampai sikut, ini hasta. Kalau bahasa Arabnya, nah dari sikut sampai ke bahu itu namanya adud. Bahasa kitanya lengan atas. Nah tempat bertemunya nih lengan atas dengan bahu. Nah itulah mankib. Yang disebut di dalam redaksi hadisnya hadzwa mankibaihi. Hadzwa itu artinya muqabil. Hadzwa itu artinya berhadap-hadapan. Persis ada di depan. Gitulahnya arti hadzwa. Kemudian mankib itu artinya tempat bertemunya lengan atas dengan bahu. Atau ini kan di sini ada ini tempat bertemunya apa? Sendi. Nah, sendi berarti yang disebut mankib itu sendi antara lengan atas dengan bahu. Jadi bukan bahu. Jadi arti hadzwa itu bukan sejajar, tapi tepat berada, tepat berhadapan dengan. Kan ulah bahu, udah bukan bahu. Mankib itu bukan bahu, tapi majma'u azmil adudi wal katifi. Mankib itu adalah tempat bertemunya tulang belakang, tulang lengan atas dengan bahu, dengan pundak. Itu katif. Taya berarti katif mankibnya. Taya berarti tah engsel dia. Nah mengangkat tangan itu hingga telapak tangannya muqabil, berhadapan, persis ada di depan. Gitulahnya muqabil itu kan artinya demikian barusan. Berhadap-hadapan, tepat berada di depan,
naon engsel atuh ieu teh naon ieu teh sendi tepat jadi si telapak tangannya ini tepat berada di depan sendi. Ini telapak tangannya itu ya berada di depan atau berhadapan berhadapan gitunya, tepat berada di depan. Nah ini sendi. Ya kemarin sudah saya praktekkan ya yang ini tinggal melipat sikut, hanya dilipat sikutnya, jangan bergerak, jangan terangkat, sikutnya diam saja di situ. Ya sikutnya diam di situnya. Ini kan kemarinnya kalau saya praktekkan, kalau orang berdiri mau sholat kan berdiri, tangannya kan dibiarkan saja seadanya, menggantung kan seperti ini. Jadi kalau sebelum sholat ya jangan ada yang begini. Ini kenapa ada di sini tangannya? Yang ketika mau sholat gitu kan suka ada yang seperti kenapa di sini? Kalau itu artinya ini disebutnya perlu dalil. Kenapa ditempatkan di sini? Karena di dalam hadisnya itu berdiri hanya itu saja, berdiri. Bagaimana orang berdiri? Orang berdiri tangannya pasti mau enggak ada yang di sini. Kalau atau di sini artinya mau di sini atau di sini berarti disebutnya sudah ditempatkan. Berarti sudah ditempatkan. Kalau di sini disebutnya ditempatkan di depan, kedua tangannya ditempatkan di depan. Kalau begini berarti kedua tangannya ditempatkan di belakang. Kalau dibiarkan nggak perlu keterangan, berdiri pastikan tangan begini. Ya kalau begini atau di belakang atau begini ya berarti dia perlu keterangan disebutnya. Mana dalilnya yang menerangkan bahwa ketika berdiri tangan ditempatkan mau di belakang, di depan atau seperti ini? Nah itu disebutnya berarti tangannya sudah ditempatkan. Kalau tidak ada keterangan jangan ditempatkan di mana-mana. Lalu bagaimana? Ya biarkan seadanya berarti. Yang dibiarkan seadanya karena tidak ada dalil yang menerangkan ditempatkan di mana, nggak ada, ya sudah seadanya berarti dibiarkan menggantung sebegini. Nah kalau takbir itu supaya ini nih, karena penjelasannya itu kan hadzwa man kibaihi, bab sekarang ini kan bab sampai mana itu Imam Bukhari-nya, sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat itu. Ternyata hadisnya menerangkan bahwa Ibnu Umar mengatakan aku melihat Nabi SAW mengangkat tangan itu hadzwa man kibaihi dengan makna yang barusan. Hadzwa itu artinya berhadap-hadapan, persis ada di depan, itu hadzwa. Kemudian mankib itu bukan bahu tapi majma'u azmil adudi wal katif, tempat bertemunya antara lengan atas dengan bahu. Katif itu berarti sendinya, bukan bahunya, bukan lengan atas, tapi tempat pertemuan antara lengan atas dan bahu. Nah sampai situ. Nah prakteknya ini hanya dari tangan yang dibiarkan menggantung begini kan ya, karena tidak ditempatkan kan, biarkan tangan seadanya. Kemudian ini nih sikut nih, lipat saja sikutnya diam di situ gitu. Sikutnya jangan ikut ada yang ke belakang, kenapa sikut jadi ke sana? Ya, sikutnya jangan ke belakang, pokoknya tangannya seperti ini, sikutnya dilipat, tuh kan sikutnya tetap diam di situ. Nah ini jadi berhadapan nih, telapak tangan ini persis berhadapan dengan
sendinya, bukan bahunya. Nanti kalau bahunya, bahu kan panjang. Bahu ini berarti kan dari sini sampai leher. Nanti di sini juga benar. Kalau sejajar bahu, ini kan sejajar dengan bahu. Padahal bukan bahu, dengan mankib, bukan katif. Kalau bahu tadi kan katif. Ini kan dengan mankib. Mankib itu adalah, itu barusan penjelasannya ya. Majma'u azmil adudi wal katif, itu arti mankib. Ya ini yang dimaksud, tempat bertemunya antara lengan atas dengan bahu. Kan ini tempat bertemunya sendinya. Nah, mengangkat tangan itu sampai di situ. Hazwa itu artinya si tangan ini sampai persis ada di depan sendi atau berhadap-hadapan dengan sendi. Kan berhadap-hadapan gitu. Ini dengan ini. Nah, caranya gitu ternyata caranya hanya tinggal melipat sikut seperti ini. Itu sakit itu. Sikutnya diam di situ, jangan ke belakang. Jangan ditarik ke belakang. Badannya tetap yang bergerak hanya tangan dengan cara melipat ini, mengikuti sendinya. Ini berubah nggak sikutnya kalau yang ini yang saya lakukan? Sikut saya berubah nggak? Nah itu berarti cicing sikut nama. Sikut mah hanya itu untuk melipat. Itu hasilnya seperti yang disebutkan, telapak tangan ini persis ada di hadapan ini sendi ini. Gak usah pokoknya sikutnya diam di situ, jangan ditarik ke belakang, ini jangan narik ke belakang. Gak perlu begini juga. Saya hanya begini saja kan tuh. Dan ini juga otomatis, ini otomatis nih tidak kena. Meskipun ada hadis yang menerangkan Rasulullah SAW itu bukan menjauhkan sih, pokoknya merenggangkan dalam arti tidak kena nih. Tangan ini tidak kena ke samping badannya. Memang otomatis nggak kena sebetulnya, hanya melipat sikut yang tadi. Ini nggak kena. Artinya tidak usah dibuka, dijauhkan ya. Sebetulnya yang bergerak hanya sikutnya saja yang Nah, ini yang memenuhi apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat. Judulnya kan demikian. Ila aina babun ila aina yarfa'u yadaihi, itunya bab sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat itu. Ternyata menurut hadisnya menurut hadisnya ya, Imam Bukhari sendiri kan di situ di judulnya memasukkan hadis mu'alaq yang isinya hazwa mankibaihi. Dari sekian banyak pendapat tentang mengangkat tangan di dalam sholat, nah inilah yang menjadi kesimpulan Imam Bukhari, bahwa mengangkat tangan di dalam sholat itu hazwa mankibaihi. Tapi arti hazwanya apa, itu mankibaihinya apa? Ini dalam suka diterjemah hazwanya sejajar, mankibnya bahu. Salah dua-duanya, salah praktekna. Karena hazwa bukan sejajar, hazwa itu mukobil. Iya mengartikan Arab dengan kamus Arab begitu. Ternyata hazwa mukobil mah berhadap-hadapan atau persis ada di hadapan. Itu arti hazwa. Kemudian mankib itu bukan bahu, tapi majma'u azmil adudi wal katif, tempat bertemunya lengan atas dan bahu. Berarti kan sendinya yang ini.
Nah, ketika mengangkat tangan, arti hadzwa itu si tangan ini diangkat hingga berhadapan, telapak tangan ini berhadapan atau persis ada di depan sendinya. Nah, ternyata gitu hanya demikian gitu melakukannya, mengangkat tangan di dalam sholat itu hanya melipat sikut saja. Eta teh sesuai dengan anatomi manusia sholat teh. Eta teh sesuai dengan anatomi manusia gitu. Mun dikeditukeun, nah itu sudah ada lain kitu, udah siku mah tuh di anger atuh siku mah cicing didinya. Nah, kemudian kalau secara keseluruhannya ini telapak tangannya menghadap kiblatnya, telapak tangannya menghadap kiblat, jari-jarinya rileks seadanya, tidak dibuka, tidak dirapatkan, seadanya mungkinnya. Ayo seadanya itu saya seadanya. Rileks soalnya tidak dibuka begini, juga tidak dirapatkan, juga tidak begini. Rileks lah, jari-jarinya rileks. Ininya telapak tangannya menghadap ke kiblat. Eta makna itu yang sangat pentingnya di dalam bab ini adalah yaitu makna hadzwa mankibaihi, karena itu yang menentukan. Itu menentukan ila aina yarfa'u yadaihi. Ini judul di dalam bab ini kan seperti itu Imam Bukhari, sampai mana itu mengangkat tangan di dalam sholat. Dan sekarang juga kita bisa melihat, artinya bukan hanya sekarang, bukan hanya di sini, di zaman Imam Bukhari keneh ge orang-orang Islam mengerjakan sholat angkat tangannya beragam. Ya, artinya dari sejak dulunya Imam Bukhari, sejak zaman Imam Bukhari itu bagaimana orang Islam mengangkat tangan di dalam sholatnya beragam. Di bab ini nih, di bab ke-80, ya bab sebelum ini nih, di bab ke-84 kemarin juga sudah saya sampaikannya. Nah, Imam Bukhari ini Imam Bukhari menukil setelah memuat hadis Ibnu Umar dari Ali Al-Madini, hakun alal muslimina an yarfa'u aidihim indar ruku'i wa raf'i minhu. Ini Ali Al-Madini yang mengatakan wajiblah bagi kaum muslimin untuk mengangkat kedua tangannya ketika hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku. Ternyata sampai hari ini ya, atau bukan sampai hari ini ada yang ketika sholat itu mengangkat tangannya hanya satu kali, takbiratul ihram saja. Pernah nggak melihat ketika hendak ruku ada yang tidak mengangkat tangan? Ya, hendak ruku nih ya, selesai baca surat kan tangan di sini. Selesai baca surat misalnya rakaat pertama, begitu selesai baca surat Allahu Akbar kemudian ruku, tapi tidak sambil Allahu Akbar, langsung saja ruku. Nanti bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, langsung ke sini, tidak angkat tangan. Ternyata itu dari dulu yang demikian. Termasuk bab sekarang soal ila aina yarfa'u yadaihi, setinggi apa? Alah, nyata setinggi apa gitunya kan, asalnya kan dibiarkan menggantung, kemudian disebutnya juga mengangkat, berarti mengangkat itu dari bawah ke atas. Hari disebut mengangkat mah, hanya masalahnya tangan yang asalnya menggantung di sini, ini telapak tangannya ada di bawah, kemudian diangkat. Nah, sampai mana? Nah, itu masalahnya.
beragam lah gitu ketinggiannya, kan yang begini juga ada. Komo berudak berudak leutik eta mah jeung aki-aki oge sih. Pengangkat tangan itu para rugo itu terjadi sejak dulu. Nah sampainya Imam Bukhari kan ini di bab ini kan membuat satu bab khusus. Artinya Imam Bukhari menganggap ya dah semuanya juga penting sih ya kalau urusan sholat mah. Sampai oleh Imam Al-Bukhari dibahas secara khusus seperti ini. Jadi mengangkat tangan itu sampai mana? Masa banyak sih? Masa beragam sih? Apa iya Nabi mengerjakannya? Apa iya Nabi mengajarkannya? Artinya Nabi mencontohkan, Nabi mengajarkannya. Apa memang dari Nabi? Iya, beragam. Atau apa ketika Nabi mengangkat tangan di dalam sholat itu memang berbeda-beda gitu caranya? Atau sebetulnya Nabi itu nggak pernah melakukan beda? Sebetulnya Nabi tidak pernah mengangkat tangan dengan cara yang berbeda. Mungkin kalau tadi hadisnya diperhatikan seperti ini. Kita baca lagi ini ya, bahwa Nabi tidak pernah mengangkat tangan dengan cara yang berbeda. Ibnu Umar mengatakan rafa'a yadaihi hina yukabiru hatta yaj'alahuma hazwa mankibaihi. Ibnu Umar mengatakan demikian ya. Nabi SAW ketika memulai sholat beliau mengangkat kedua tangannya hazwa mankibaihi. Wa iza kabbaro liruku'i fa'ala mislahu, tak kata mislahu, ketika hendak ruku Nabi mengerjakan seperti itu juga, artinya kan sama. Ketika hendak ruku fa'ala mislahu, Nabi melakukan mislahu persis seperti yang tadi. Berarti kan cara mengangkat tangan ketika memulai sholat takbiratul ihram hazwa mankibaihi. Ketika takbir untuk ruku mengangkat tangannya ya harus sama hazwa mankibaihi. Itu kan arti Nabi melakukan seperti itu juga, artinya hazwa mankibaihi. Kemudian wa iza qala sami Allahu liman hamidah, apabila Nabi ini qala sami Allahu liman hamidah itu artinya bangkit dari ruku ya. Ya sami Allahu liman hamidah itu kan yaitu ketika bangkit dari ruku. Wa iza qala sami Allahu liman hamidah, apabila Nabi membaca sami Allahu liman hamidah fa'ala mislahu, Nabi melakukan seperti itu juga. Nah ini kan menunjukkan bagaimana Nabi mengangkat tangan nggak pernah berbeda. Sama aja yang Nabi lakukan itu mengangkat tangan itu sama. Nah adapun ini catatan berikutnya nih sedikit lagi nih. Yang barusannya satu arti hazwa bukan sejajar tapi muqabil. Muqabil itu tadinya si telapak tangan ini persis itu ada di hadapan sendi ini, berhadapan gitunya, berhadapan dengan ini sendi, itulah artinya hazwa mankibaihi. Catatan berikutnya di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani pada hadis riwayat Muslim wa fi lafzin li muslimin melalui Malik bin Al-Huwairis hatta yuhaziya bihima furu'a uzunaihi. Ini hadis Muslim, sahabatnya beda. Yang tadi Ibnu Umar yang dengan kata-kata hazwa mankibaihi itu Ibnu Umar yang menerangkannya. Malik bin Al-Huwairis
pada hadis, di dalam hadis riwayat Muslim, Malik bin Al-Huwairis mengatakan dengan kata-kata hatta yuhazia. Kalau yuhazia dengan hazwa itu sama. Tapi bukan mankib di sini. Furu'a uzunaihi, ujung telinga, hingga ini ya berhadapan itu dengan ujung telinga. Nah kalau ini berarti kan agak tinggi. Ini menurut Malik bin Al-Huwairis. Satu, tanya ini catatan berikutnya pada riwayat Muslim, menurut Malik bin Al-Huwairis dengan kata-kata bukan hazwa mankibaihi tapi yuhazia ma furu'a uzunaihi. Ya, sejajarnya berhadapannya itu dengan ujung ini nih, ujung telinga. Kemudian pada riwayat Abu Daud, wa inda Abi Dauda, pada riwayat Abu Daud ini hadisnya diriwayatkan melalui Wa'il bin Hujrin hatta hazata uzunaihi. Kalau ini bukan furu'a uzunaihi tapi telinganya, bukan furu'a uzunaihi mah ujung telinga. Kalau ini telinganya. Pada riwayat Abu Daud menurut Wa'il bin Hujrin, Wa'il bin Hujrin menerangkannya dengan kata-kata hazata uzunaihi. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Jadi ada 3 redaksi berarti. Satu hazwa mankibaihi. Ini menurut Ibnu Umar hadisnya Bukhari. Ini kan ada di Bukhari di sini. Yang kedua riwayat Muslim dengan redaksi bukan hazwa mankibaihi tapi hazwanya itu furu'a uzunaihi, ujung telinganya. Satu lagi riwayat Abu Daud yang menerangkannya adalah Wa'il bin Hujrin. Jadi beda orang nih. Ibnu Umar mengatakan dengan hazwa mankibaihi, Malik bin Al-Huwairis hazwanya furu'a uzunaihi, kalau Wa'il uzunaihi. Nih berarti ada 3 redaksi yang berbeda. Nah sekarang ini Ibnu Hajar Al-Asqalani nih menilainya ketiga redaksi tadi. Wa rujjihal awalu likauni isnadihi asohu. Wa rujjihal awalu likauni isnadihi asohu. Yang paling kuat adalah yang pertama, yaitu Ibnu Umar berarti. Yang paling kuat dari ketiga redaksi hadis tadi, yang pertama itulah yang paling kuat karena sanadnya paling sahih. Satu katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani nih menanggapi ketiga redaksi hadis ini. Hadis yang pertama itulah yang paling kuat karena sanad hadisnya paling sahih. Kemudian catatan berikutnya nih, Abu Thawr meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i annahu jama'a bainahuma faqala. Imam Asy-Syafi'i mengkompromikan antara 2 hadis ini, kemudian mengatakan yuhazi bi zohri kafaihil mankib wa bi atrofi anamilihi al uzunaini. Ini Imam Syafi'i isinya, kata Abu Thawr, Imam Asy-Syafi'i mengkompromikan, menggabungkan, menjama antara 2 hadis ini sehingga seperti ini hasilnya. Kalau ini kan ada bagian, ada telapak tangan. Ininya nih. Ini telapak tangan, ini jari.
Gitunya, telapak. Berarti ini ya telapak itu bagian yang ininya. Ini telapak tangan, ini jari. Nah, dari hadis-hadis tadi Imam Asy-Syafi'i menggabungkan sehingga punggung telapak tangan tanpa jari ini ya, punggung telapak tangan itu yang persis ada di hadapan punggungnya nih ya, punggung telapak tangan persis ada di berhadapan dengan apa namanya tadi sendi di sini. Nah, sehingga ya iyalah kalau kemudian jarinya ini jadi di sini sejajar dengan ujung telinga aja. Itu hasil kompromi. Nah, sebetulnya sama dengan yang tadi juga ya sekian kan hasilnya. Sama gitu hasilnya. Pokoknya hanya tinggal melipat sikut, hasilnya itu sama. Sikutnya jangan terangkat, sikutnya jangan berubah, tetap berada di tempat. Tetap berada di lokasi, jangan sampai dislokasi. Dislokasi memisah lah. Pokoknya sikutnya tetap ada di situ, tinggal melipat sikut lah. Sebetulnya ini sama nih ya penjelasannya nih Imam Bukhari, Imam Asy-Syafi'i mengkompromikan dua hadis, membagi itu ada telapak tangan, ada jari-jari. Imam Asy-Syafi'i mengatakan mengkompromikan dua hadisnya itu menjadi punggung telapak tangan ini nih bagian ini yang persis berhadapan dengan sehingga jari-jarinya ini nah ya jadi sejajar gitu, sejajar dengan ujung telinga. Saya tak keneh dipraktekkan tidak. Kemudian yang terakhir nih, wa yu'ayyidu riwayatun ukhra an Wa'ilin inda Abi Dawud bilafzi. Wa'il sendiri yang di hadis tadinya menyebutkan sehingga sejajar dengan telinga. Pada riwayat lain Wa'il mengatakan hatta kanata hiyala mankibaihi wa haza bi ibhamihi uzunaihi. Inilah Wa'il mengatakan seperti ini. Kedua tangannya itu sejajar atau ya sejajar berhadapan gitu, berada di depan bahu. Kemudian wahaza bi ibhamaihi uzunaihi. Kemudian apa namanya ibham itu jempol. Kemudian jempolnya itu dekat ke ujung telinganya. Asa eta keneh resok dipraktekin deh. Tangannya, telapak tangannya ini sejajar atau berhadapan dengan bahunya. Kemudian nah ini apa namanya ujung bi ibhamihi uzunaihi wahaza. Kemudian ininya paingannya Syafi'iyah mah di urang mah diantalkeun mureun hayang yakin teh. Imam Asy-Syafi'i tadinya mengkompromikan demikian. Nah, hadis Wa'il sendiri mengatakan hingga sejajar dengan kedua bahunya dan jempolnya itu gitu dengan dekat atau sejajar dengan ini ujung telinganya. Sama sok praktekan. Bukan aja jangan didekat-dekatkan, bukan, apalagi ditempelkan, bukan harus karena iya makan mengukur ketinggian tadi tanya. Ini kan mengukur ketinggian ila aina sampai mana mengangkat tangan di dalam sholat. Dengan redaksi yang berbeda tersebut, ternyata inilah Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dari 3 hadis itu hadis pertama yang paling kuat karena sanadnya paling sahih. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti kan berpegang kepada hadis Ibnu Umar. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menggabungkan, mengkompromikan, yaitu ya dengan cara yang tadi Imam Asy-Syafi'i yang ini nih. Kalau ini
Jadi dibagi dua, ini telapak tangannya, ini jarinya gitu. Nah jari telapak tangannya yang sejajar dengan ini, nah jarinya jadi sejajarnya dengan ujung telinga. Kemudian Wa'il bin Hujrin juga mengatakan pada riwayat yang lain, Wa'il bin Hujrin mengatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, telapak tangannya sejajar dengan mankib, kemudian wahaza bi ibhamaihi uzunaihi, jempolnya sejajar dengan tadi ujung telinga. Tak keneh dari praktekkan nih. Jadi ini hanya beda redaksi dari 3 sahabat yang berbeda. 1 Ibnu Umar, 2 Malik bin Al-Huwairis, 3 Wa'il. Ketiga orang ini menerangkan bagaimana Rasulullah mengangkat tangan di dalam sholat. Beda nggak? Rasulullah nggak pernah beda mengangkat tangan di dalam sholat. Mereka saja redaksi mereka sendiri yang berbeda. Mengangkat tangan Rasul di dalam sholat itu hanya ada 1. Kemudian yang terakhir nih, tidak ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu tidak ada. Laki-laki dan perempuan cara mengangkat tangannya sama, berartinya laki-laki dan perempuan cara mengangkat tangan di dalam sholat itu sama.